Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Istiqomah, NIM 2519086 dari kelompok 8 yang membahas tentang metode studi Islam. Di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu definisi metode. Metode secara etimologi berasal dari kata meta yang berarti sepanjang dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga bisa berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga bisa disebut dengan pengajaran atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, metode berarti suatu ajaran yang berisi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode juga biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Menurut Hugo Everything menyatakan bahwa metode adalah kelogisan penelitian ilmiah, sistem tentang prosedur, dan teknik riset. Nah, dalam langkah-langkah untuk penelitian ilmiah tersebut pasti harus ditempuh agar kelogisan penelitian tersebut benar-benar nyata dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Selain itu, metode juga bisa berarti suatu cabang logika yang merumuskan dan menganalisis prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan dalam membuat konsep. Nah, kemudian saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu tentang perbedaan metode dan metodologi. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu definisi dari metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya nilai, cara, atau seluk-beluk tentang upaya dalam menyelesaikan sesuatu. Dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Jadi, metodologi merupakan pengetahuan tentang cara-cara yang berlaku dalam suatu kajian atau penelitian. Selain itu, metodologi juga bisa berarti bidang penelitian ilmiah yang membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji hal-hal yang terjadi pada alam atau manusia. Sedangkan metodologi dalam kajian Islam secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan yang bersumber dari sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif, yaitu Al-Quran. Sedangkan pengertian metode secara umum adalah cara mengerjakan sesuatu atau a way of doing something. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan atau semacamnya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya perbedaan yang spesifik antara metode dan metodologi akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatur Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 2519093. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang metode dan metodologi serta beberapa metode dalam studi Islam. Yang pertama yaitu perbedaan metode dan metodologi. Perbedaan metode yang pertama yaitu metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Yang kedua yaitu metode sudah dianggap bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Yang ketiga yaitu tidak ada perdebatan, refleksi, dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu tidak menjadi bagian dari sistematika filsafat. Selanjutnya yaitu metodologi. Perbedaan metodologi yang pertama yaitu metodologi merupakan kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu terbuka luas untuk mengkaji atau dapat diperdebatkan. Dan yang ketiga tidak lagi sekedar kumpulan cara, tetapi juga berupa kajian tentang metode. Dan yang keempat
yaitu metodologi juga menjadi bagian dari filsafat. Adapun metode studi Islam secara lebih terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan atau metode ilmiah adalah cara yang harus dilalui oleh proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran. Juga terdapat dua metode lain, yaitu metode komparasi dan metode sintesis. Metode komparasi yaitu metode yang memahami Islam dengan membandingkan seluruh aspek Islam dengan agama lainnya agar tercapai pemahaman Islam yang objektif dan utuh. Dan metode sintesis yaitu metode memahami Islam dengan memadukan metode ilmiah dengan metode logis naratif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Aulia, NIM 2519095. Di sini saya juga dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitri dan Mbak Alfi tadi. Lalu metode-metode dalam memahami ajaran Islam secara lebih rinci itu ada beberapa. Yang pertama ada metode diakronis, yaitu suatu metode yang mempelajari Islam dengan menonjolkan aspek sejarah. Metode ini memungkinkan adanya studi komparasi tentang berbagai penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga umat Islam itu memiliki pengetahuan yang relevan, hubungan sebab akibat, dan kesatuan yang integral. Metode ini juga disebut sebagai metode sosiohistoris, yaitu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah, atau kejadian dengan melihat suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang mutlak dengan waktunya, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kepercayaan, sejarah, atau kejadian itu muncul. Lalu yang B ada metode sinkronis analisis. Metode ini itu mempelajari Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan kemanusiaan dan mental intelek umat Islam. Jadi metode ini itu tidak semata-mata mengutamakan segi aplikatif praktis, tapi juga mengutamakan teoritisnya. Lalu yang ketiga ada metode problem solving. Seperti namanya, metode ini itu mengajak pemeluknya untuk berlatih menghadapi berbagai masalah, baik dari ilmu pengetahuan ataupun yang lain-lain dengan solusinya. Metode ini itu merupakan cara penguasaan keterampilan daripada pengembangan mental intelektual sehingga memiliki kelemahan, yaitu perkembangan pemikiran umat Islam mungkin hanya akan terbatas pada kerangka yang sudah tetap dan akhirnya bersifat mekanitis, terpatok hanya pada satu. Lalu ada metode empiris, yaitu metode yang mempelajari tentang memungkinkan umat Islam untuk mengajarkan proses realisasi, internalisasi, dan norma kaidah Islam dengan satu proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian secara deskriptif, proses interaksi itu dapat dirumuskan dan suatu norma baru. Lalu ada metode deduktif, yaitu metode yang memahami Islam dengan cara menyusun kaidah secara logis dan filosofis. Selanjutnya kaidah itu diaplikasikan untuk menentukan masalah yang dihadapi. Biasanya metode ini itu dipakai untuk sarana mengistinbatkan syariah, dan kaidah-kaidah itu benar bersifat penentu dalam masalah-masalah furu tanpa menghiraukan sesuai tidaknya dengan paham mazhabnya. Lalu ada metode induktif, yaitu metode yang memahami Islam dengan cara menyusun kaidah hukum untuk diterapkan kepada masalah-masalah furu yang disesuaikan dengan mazhabnya terlebih dahulu. Nah, di metode ini, metode pengkajiannya itu dimulai dari masalah-masalah khusus, lalu dianalisis, kemudian disusun kaidah hukum dengan catatan setelah terlebih dahulu disesuaikan dengan paham mazhabnya. Lalu contoh aplikatif metode studi Islam. Beberapa contohnya yaitu ada menguraikan ajaran-ajaran Islam dari sumber dasarnya, yaitu ada Al-Quran sama As-Sunnah, serta latar belakang masyarakat, sejarah, budaya, di samping sirah Nabi SAW dengan cara segala akal dan pikirnya.
Lalu yang kedua ada memberi solusi atau menyelesaikan masalah terkait pengetahuan Islam. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dan yang keempat, ada untuk menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan sikap serta pola hidup beragama yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.